Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Putra Pratama, NIM 19061143218 dari offering F3 mata kuliah belajar pembelajaran yang diampu oleh Bapak Usman. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat belajar pembelajaran. Sebelum kita memasuki ke materinya, saya akan mengasih tahu apa arti dari belajar. Belajar menurut seorang peneliti merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Dan ada arti lain dari belajar. Belajar adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sebuah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Dan kegiatan belajar bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah, rumah, atau lingkungan, tetapi bisa di manapun. Belajar bukan hanya tentang materi sekolah, tetapi dengan pengalaman pun kita bisa mendapatkan suatu ilmu yang bisa berguna. Lalu pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pengajar dan merubah peserta didik ke arah yang lebih baik. Dan hakikat belajar dan pembelajaran menurut Webulo tahun 2002, tahapan belajar ada 3. Yang pertama yaitu acquisition, yaitu tahapan untuk memperoleh suatu informasi, dimana cara kita menangkap informasi. Yang kedua adalah storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Yang ketiga itu retrieval atau tahapan pendekatan kembali sebuah informasi yang sudah kita dapatkan. Ketika tahapan ini saling berkaitan, pada pengertian-pengertian dapat dipahami bahwa pada kata kunci belajar adalah perubahan perilaku, dan perubahan perilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan yang disengaja atau yang kita sadar untuk memperoleh perubahan tersebut. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga perubahan yang fungsional. Yang keempat yaitu perubahan yang bersifat positif. Yang selanjutnya adalah perubahan yang bersifat aktif, perubahan yang sifatnya yaitu permanen, dan terakhir ada perubahan secara menyeluruh. Jadi perubahan perilaku dalam belajar bukan hanya memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga memperoleh perubahan dalam diri individu, seperti contohnya sikap, tingkah laku,
dan sopan santun agar menjadi manusia yang unggul, terampil, kreatif, dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu hakikat pembelajaran. Berangkat dari pengertian pembelajaran yang saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan yang sungguh-sungguh antara murid dengan pengajar. Jadi, bukan hanya sekedar murid dan pengajar, tetapi kita harus menjalin kebatinan agar ilmu yang kita ajarkan tidak langsung hilang oleh murid. Pembelajaran oleh peserta didik dan konsep seperti ini membawa proses pembelajaran menjadi lebih ditekankan kepada murid, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut diterapkan dan dicapai oleh para peserta didik. Jadi, keaktifan peserta didik bukan hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga kebatinan atau kejiwaan. Apabila hanya fisik saja yang aktif, tetapi jiwa sosial atau kebatinan atau keterampilan emosinya kurang, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran bisa jadi tidak tercapai karena cenderung akan malas atau ada faktor yang lainnya juga. Jadi pembelajaran hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sebagai terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengkoordinir dan mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik, dan juga pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, kita mengarah pada fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran terdapat dua macam ya. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri atas sejumlah komponen yang terkoordinir antara satu sama lain dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, dan media pembelajaran. Adalah yang pengordinir kelas, evaluasi pembelajaran, dan tidak luput tindak lanjut pembelajaran yang sudah diajarkan. Yang kedua adalah pembelajaran sebagai proses. Ada 3 tahapan pembelajaran sebagai proses. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu tahap merencanakan proses pengerjaan tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar dan menyiapkan perlengkapannya, antara lain alat peraga, evaluasi buku atau media cetak, dan alat elektronik lainnya. Kedua, tahap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap ini mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuat banyak pembelajaran yang dipilih dan dirancang pembuatnya. Yang ketiga adalah menindaklanjuti pembelajaran yang dikelola. Kegiatan pada pembelajaran ini dapat berbentuk pemberian layanan bagi siswa yang kesulitan belajar. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran online ini, banyak siswa yang tidak memiliki paketan atau HP yang kurang memadai.
Maka dari itu kita harus mencari cara lain untuk tetap mengajarkan ilmu kepada mereka. Yang selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada 5, yaitu pertama, belajar dimaksud dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku negatif relatif permanen. Dan ini berarti kalau tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Yang selanjutnya atau keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pembelajaran yang diulang-ulang dan pengalaman. Dan yang terakhir, pengalaman atau latihan tersebut dapat memberikan penguatan. Dan selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran yaitu merupakan upaya sadar dan sengaja. Kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Keempat dan terakhir, pelaksanaan terkendali. Lainnya, waktu, proses maupun hasil. Dan kesimpulan dari hakikat belajar pembelajaran ini, pembelajaran adalah proses pengambilan ilmu oleh pengajar kepada peserta didik yang diajarkan dengan tujuan membentuk bukan hanya untuk memberikan ilmu, tapi juga membentuk emosi, karakteristik peserta didik agar menjadi lebih baik. Sedangkan belajar merupakan tolak ukur peserta didik pada saat melakukan pembelajaran. Guru sebagai pelajar harus mampu mengkoordinir, satu, kedua adalah mendeskripsikan dan memahami karakteristik guru atau memahami karakteristik para murid agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan membawa perubahan kepada peserta didik agar menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan dewi yang kotir.